Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan klasifikasi part 2, yakni tentang macam-macam klasifikasi. Yang kedua adalah disebut-sebut sebagai penggolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Penggolongan adalah suatu kegiatan akal budi tertentu. Ya, penggolongan itu sebuah kegiatan akal budi. Dalam kegiatan ini, akal budi itu adalah menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang tertentu. Penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. Oke, itu dari definisi penggolongan kira-kira itu. Pokoknya penggolongan itu dengan bahasa yang mudah kita tangkap ya digolong-golongkan atau dibagi-bagi di kotak-kotak begitu. Ya, sesuai dengan kriteria pembagian tertentu, misalnya sesuai dengan kesamaan ataukah sesuai dengan perbedaannya. Oke, contohnya adalah tentang pengertian mahasiswa. Ya, kalau kita itu menyebut mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan banyak sekali. Kalau kita golongkan, itu berarti menurut jenisnya apa? Menurut jenis apa? Kategori apa? Pertama, kalau kita golongkan itu adalah menurut jenis kelamin. Berarti mahasiswa itu bisa dibagi dua, laki-laki dan bisa dibagi perempuan. Itu adalah penggolongan. Jadi digolongkan ada yang blok laki-laki, ada yang blok perempuan. Itu mahasiswa. Ataukah mahasiswa itu digolongkan menurut asal usul daerah? Mahasiswa ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Jawa itu ada Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Yogyakarta. Nah, itu berdasarkan asal daerahnya asal daerah mana begitu. Ataukah dia itu misalnya kalau Jawa Timur itu Jawa Timurnya itu termasuk mahasiswa dari Malang, ataukah dari Surabaya, ataukah dari Sidoarjo, adakah dari Sidogiri. Nah, itu macam-macam dari penggolongan, tergantung itu daerah namanya, sehingga kita mudah menentukan mahasiswa itu berdasarkan daerah-daerah yang dia asal mulanya dari mana gitu. Kemudian itu mahasiswa bisa digolongkan menurut agamanya. Mahasiswa misalnya kalau mahasiswa ini adalah mahasiswa di UNES yang relatif itu adalah umum, maka bermacam-macam. Ada yang dia itu agamanya Islam, ada yang Kristen, ada agamanya itu yang Protestan, ataukah agamanya itu Hindu, tergantung gitu ya. Maka nanti akan mudah akan teridentifikasi, akan muncul siapa nama-nama mahasiswa menurut agamanya ini. Atau asal sekolah itu berarti misalnya kalau ini sudah tingkatan di perguruan tinggi mahasiswa, itu berarti asal sekolahnya dulu mana, misalnya maba ya, mahasiswa baru. Itu ketika perkenalan pertama itu kan menyebut termasuk alumni mana. Alumni misalnya SMA 1 Kudus atau SMA 2 Kudus atau SMA 1 Rembang atau SMA 1 Pati. Lah itu tergantung dari mana dia itu asal sekolah atau alumninya. Kemudian mahasiswa bisa dikategorikan lewat penggolongannya adalah menurut jenis pekerjaan orang tua. Ada pekerjaannya yang sebagai pengusaha, ada pekerjaan orang tua ini sebagai orang yang tani, ada yang pelaut, nelayan, ataukah sebagai pegawai swasta, ataukah pegawai pabrik, ataukah pegawai negeri. Nah, itu tergantung dari pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan orang tua, sehingga mudah untuk diklasifikasikan, untuk digolongkan, terkotak-kotak atau teridentifikasi dengan jelas. Oke, dan seterusnya. Contoh lain misalnya kalau pengertian tentang logam ya, logam itu misalnya terdiri atas besi. Jadi kalau kita mengatakan logam itu berarti ada beberapa yang masuk dalam kategori logam. Misalnya adalah besi atau platina atau emas atau perak,
runggu, dan seterusnya. Nah, itu gampang. Itu adalah termasuk jenis-jenis dari logam. Begitu. Itu adalah yang berkaitan dengan penggolongan. Di samping dari pembagian yang pertama tadi. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang dari klasifikasi tadi kan dibagi dua. Ada yang disebut-sebut sebagai pembagian, yang pertama. Yang kedua disebut-sebut sebagai penggolongan. Berarti ini ada kemiripan, ada persamaan dan ada perbedaan. Yang jelas kita kategorikan itu, nanti kita identifikasi bagaimana perbedaan antara pembagian dan penggolongan. Oke, ini bagaimana perbedaannya itu? Perbedaannya adalah pembagian bergerak dari atas ke bawah. Yakni dari genus ke spesiesnya. Dari genera atau genus ini ke spesiesnya atau spesia. Sedangkan kalau penggolongan itu bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju spesiesnya. Nah, misalnya tadi pembagian yang pertama kan sudah saya ungkapkan. Misalnya kalau pembagian manusia menurut sukunya, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Timur, dan suku yang lainnya, ya. Itu kan berarti dari asalnya itu manusia yang kategori adalah sebagai jenis atau genus atau genera ini ke spesiesnya. Jadi ke pembagian di bawahnya begitu. Nah, spesies-spesies ini harus tercakup semua nanti dalam kategori jenis atau genusnya. Gitu. Tidak boleh itu ada yang tertinggal. Misalnya kalau Indonesia, kita mengatakan negara Indonesia itu ada berapa suku. Nah, itu berarti kita menyebutkan orang-orang yang ada di Indonesia sukunya itu apa saja. Jangan sampai terlewatkan satupun. Nah, karena tadi harus menyeluruh harus tercakup dalam spesies ini, harus tercakup, tidak ada yang boleh tertinggal sehingga masuk dalam kategori jenis tadi, gitu. Kalau pembagian kan seperti itu. Sedangkan kalau penggolongan itu bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju spesiesnya, seperti yang sudah saya ungkap tadi, ya, pada pembahasan tadi. Misalnya tadi di sini dikatakan sebagai, ya, contohnya ketika mahasiswa itu, ya, mahasiswa. Nah, itu kalau contoh mahasiswa ini berarti misalnya adalah menurut asal sekolahnya. Ya, kalau kita mengatakan itu penggolongan menurut asal sekolah, berarti dari individu-individu dari asal sekolah itu berarti berapa mahasiswa? Katakanlah itu berjumlah asal sekolah ini dalam sekolah yang sama itu adalah berjumlah 20 orang misalnya. Dalam satu kelas itu misalnya kalau di sini adalah di IAIN Kudus, itu mayoritas adalah dari orang-orang sekitar, mahasiswa-mahasiswa sekitar sini. Kalau berarti misalnya dari TBS, mahasiswa dari alumni TBS berapa dalam satu kelas? Dikatakan dalam satu kelas itu ada 10 orang misalnya atau 15 orang. Nah, maka disebutkan ada yang namanya Rudi, ada Budi, ada Ahmad, ada Bakar, ada Rizal, dan macam-macam. Itu berarti individu-individu yang berjumlah 10 atau 15 orang itu adalah dari bawah, bergerak dari bawah menuju ke atas. Menuju ke atas berarti asal sekolahnya, ya, mahasiswa ini. Berarti individunya ya berupa nama-nama personal orang tadi, begitu. Hampir sama antara pembagian dan penggolongan. Cuma kalau pembagian itu jelas dari atas ke bawah, tetapi kalau penggolongan itu dari individu-individunya menuju ke atas. Nah, kalau seperti yang dicontohkan untuk penggolongan ini terkesan itu adalah dari atas ke bawah, enggak. Tapi maksudnya adalah dari bawah ke atas, cuma ini redaksinya adalah terkesan itu dari atas ke bawah. Untuk contoh yang lebih jelas untuk penggolongan, ini kita akan menginjak pada slide selanjutnya. Ya, oke, begini.
Ini contoh yang lebih jelas, yang lebih real untuk penggolongan. Sehingga nanti ada perbedaan antara penggolongan dan pembagian. Oke, bismillah. Ini penggolongan, contoh penggolongan itu dibedakan di dalam ilmu logika. Ada dua ya, penggolongan alam dan penggolongan buatan. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun berdasarkan kecerdasan kita. Misalnya saja adalah penggolongan melati. Ada melati, ada anggrek, ada mawar, ada kenanga, ada kenanga, dan ada beberapa jenis-jenis yang lain. Nah, dari beberapa kategori yang sudah saya ungkapkan tadi, itu adalah masuk dalam golongan bunga, gitu. Ya, masuk dalam golongan bunga. Jadi dari bawah dulu kita kelompokkan yang melati, ini melati. Yang kemudian yang mawar, kita kelompokkan mawar. Kemudian yang kenangan, kita kelompokkan yang bunga ini. Nah, itu berarti nanti masuk dalam kategori bunga, begitu. Oke, contoh lain misalnya itu kayak burung ya. Burung itu misalnya kita mempunyai burung. Nah, burung ini banyak sekali di kurungan kita. Jadi di situ ada burung dara, ada burung perkutut, ada burung merpati, dan macam-macam. Itu digolong-golongkan gitu, dipisah-pisah, sehingga jelas. Nah, semua itu adalah masuk dalam kategori golongan burung, karena burung jenisnya banyak. Begitu. Hampir sama ya dengan pembagian, cuma ini penggolongan itu dari bawah dulu menuju ke atas, begitu. Itu penggolongan alam. Penggolongan sekarang yang kedua adalah penggolongan buatan, yakni penggolongan yang didasarkan atas sifat, ya, penggolongan yang didasarkan atas sifat. Contohnya, penyusunan kata dalam kamus. Penyusunan kata dalam kamus berarti ada huruf. Penyusunan hurufnya itu dimulai dari huruf A sampai sampai menuju huruf Z. Kalau huruf hijaiyah berarti dari alif ya sampai yang terakhir, begitu. Ya, itu kan ada beberapa, dalam kamus itu kan ada beberapa kosakata. Nah, itu dikelompokkan. A berarti A semua, B semua, C semua, begitu. Dan itu ada personalnya. Misalnya kalau A itu adalah absen, misalnya ambolos, terus A ini berarti bisa huruf yang dimulai dari kata yang dimulai dengan huruf A. Itu apa saja? Ya. Ada anggrek, begitu, kayak bunga anggrek. Itulah itu nanti semuanya adalah disusun, kata itu disusun dalam kamus seperti itu menurut abjadnya, begitu. Nah, contoh lain, penyusunan buku-buku dalam perpustakaan. Oke, dalam perpustakaan itu kan banyak sekali buku. Ada buku sejarah, ada buku tafsir, ada buku hadis, kemudian ada buku sosiologi, ada antropologi, dan buku-buku yang lain, buku psikologi. Nah, ini dalam penggolongannya ada kan beberapa rak. Nah, rak ini biasanya ditulis sosiologi, berarti nanti semuanya adalah masuk dalam kategori buku-buku sosiologi dalam satu rak. Rak yang lain nanti masuk dalam kategori buku tafsir misalnya. Berarti tafsir, ada tafsir Mafatihul Ghaib, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Qurtubi, macam-macam, ada tafsir Ibnu Katsir. Lain itu nanti masuk rak B, ini masuk dalam kategori buku-buku tafsir atau kitab-kitab tafsir. Nah, itu tergantung kita pandai-pandainya dalam menyusun, dalam menggolongkan itu. Ada juga penggolongan barang-barang di toko. Barang-barang di toko ini berarti ada kategori sabun, berarti sabun itu juga macam-macam. Ada sabun Look, ada sabun Nuvo, ada sabun Gift, lah macam-macam itu. Ada Shinsui, ini masuk dalam kategori sabun. Sabun disusun dari beberapa jenis tadi, disusun menurut sabun ini dikelompokkan. Yang gift itu kelompok gift,
yang novo dikelompokkan novo, yang low semua, begitulah itu penyusunan. Ini hanya dalam satu toko itu kan ada beberapa barang, sabun semua, dan itu bisa ditata lagi antar sabun itu, menurut jenis sabun itu namanya apa. Kemudian kalau ini adalah kerupuk, berarti kerupuknya ditata semua, ada kerupuk macam-macam itu. Kemudian ada peralatan, sudah mandi, sudah sikat disusun, sikat semua. Ada lagi misalnya sabun cuci, berarti sabun cuci itu ada rinso, ada soklit, itu ditata semua. Terus barang-barang lain ditata semua. Menurut tergantung dari siapa yang menyusun ini. Kalau dia mau mengelompokkan sabun semua, berarti dikelompokkan sabun semua. Lebih mudahnya lagi kalau sabun ini menurut nama-namanya, sehingga tidak membingungkan seperti itu. Nah, penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan semaksimal mungkin. Iya, memang benar. Kalau kita itu menggolongkan sebuah barang, ya, benda tertentu, objek tertentu, itu kalau kita golongkan menjadi beberapa macam menurut sifat yang akan kita golongkan tersebut, misalnya itu adalah menurut namanya, berarti itu kita lebih mempermudah. Misalnya ada pembeli itu datang, kemudian kita sebagai penjual, dia mau mencari apa? Mau mencari rokok misalnya. Rokok itu kan ditata, di rak itu ditata, ada rokok sukun, ada rokok jarum, ada diplomat, ada wismilak, ada rokok samsu. Nah, itu kalau sudah ditata sukun-sukun semua, samsu-samsu semua, diplomat semua, mil-mil semua, maka akan mudah kita mengambil barang itu, akan mudah. Maka tujuan dari penggolongan itu memang mendapatkan kemudahan semaksimal mungkin. Terima kasih, itu dari saya. Semoga kita diberi kepahaman tentang beberapa ilmu yang telah kita pelajari. Musikum wa nafsi bidakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.